Kita harus pergi sekarang. Ayo, 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 ayo. Terima kasih. Maaf. Dave, aku di bus. Bentar lagi sampai pusat medis. Tenang saja. Kirim alamatnya, Dave Drakos. Rumah sakitnya Bella, Dave Drakos. Aku akan jemputmu. Tim medis keluarga Drakos sudah siap. Benar, tak apa. Besok nikahmu. Aku tak mau ganggu hubunganmu dengan iparku. Serius? Kau adikku satu-satunya. Kirim alamatnya saat sampai. Oke. Tenang saja, Bu. Kalung pusaka keluarga Drakos aman. Besok, kuberikan ke iparku. Apa itu? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kamu gila ya? Kau tabrak mobilku. Apa yang salah denganmu, bodoh? Kau rusak mobilku. Kalau aku ketinggal pesawat, kau tak mampu ganti kerusakanku. Kau nyeruduk jalanku. Iya, ibu baru tabrak mobil dan dia lagi marah ke pria asing. Kau di mana? Aku jemput. Bukannya besok kau nikah? Kirim lokasimu. Sekarang. Kakakku nikah dengan orang terkaya di dunia. Aku bakal tak bisa disentuh. Bu, kebakaran hutan cepat. Silakan naik ke bus. Lihat ini. Barang-barangku tersebar. Tak ada yang boleh pergi sampai semuanya kembali. Lakukan saja yang kau mau. Aku tak mau mati di sini. Dasar rakyat kecil tak berguna. Ya Tuhan. Ambil tasnya. Ya Tuhan. Biar kami naik. Jalan. Dia kira dia siapa? Bus ini bau kering. Gak ada AC. Hei, keluar sana, brengsek. Hei, ada ventilasi di tempat dia duduk. Kau pindah sekarang. Bu, maaf. Aku sedang hamil. Susah untuk aku bergerak. Jangan sok. Aku punya 3 anak sendiri. Tapi tak pernah sok sakit begini. Dia suruh kami naik bus ini. Itu tugasmu, urus kami. Jangan ikut campur. Cukup. Jangan ikut campur. Baiklah, aku pindah. Aku pindah. Silakan. Ya Tuhan. Kursinya kotor sekali. Bus ini sempit dan jijikan. Ibu, ada tempat untuk koper di belakang. Oh. Lempar koper ke aku. Aku lagi hamil. Kenapa harus jadi masalah kami? Aku tak mau bertengkar. Aku sedang hamil. Bisa beri sedikit hormat. Oh, tolong, jangan sok. Kalau tak nyaman, cari kursi lain. Jangan. Iya, kalau bokongmu besarnya tak muat di kursi besar itu, mungkin kamu perlu diet. Iya, jangan pura-pura. Bu, Anda sudah keterlaluan. Gunakan kursiku. Oh, beneran? Mau jadi pahlawan? Oke, aku pastikan dia takkan pernah tinggalkan kursi ini. Kenapa kamu tega begini? Kamu gak apa-apa, sakit. Sudahlah, kalian selalu tertarik dengan ibu hamil, kasihan. Di mana suaminya? Jangan tertipu. Ada apa di belakang? Ada masalah apa? Masih lama ke rumah sakit San Mary. Ada ibu hamil yang sedang sakit. Dia bilang apa? Sial, bus ini ke rumah sakit St. Mary, tak lewat kota. Apa? St. Mary, rumah sakit publik itu. Aku tak mau ke sana. Dasar jalang, kamu menipuku naik bus ini.
Diam, tak mau dengar suara kamu lagi. Kau, putar mobil ini. Kita ke bandara. Kamu gila, kebakaran sudah dekat. Rumah sakit di depan. Nanti mau kemanapun, boleh. Aku tak peduli. Kau rusak mobilku. Kita ke bandara sekarang. Ini bukan mobilmu. Kau tak punya hak. Diam! Hei, karena kami kelewatan pesawat pribadi. Kau akan membayar semua kerugian. Balikan mobil sekarang. Tidak mendengar? Aku bilang, balikan mobil ini. Putar balik pas ini. Aku jalan 60. Kembali ke kursimu. Kau marahi ibuku. Apaan ini? Hentikan. Kita semua akan mati. Rumah sakitnya di sana. Hentikan. Mending aku mati daripada kecarianku. Ayo kau. Jangan sentuh aku. Mayday, Mayday. Bus number 7. Jason. Ambil still. Aku tangguh. Aku gak bisa lihat. Kamu gila ya? Lepaskan. Tolong. Aduh. Rumah sakit St. Mary, dokter. Kami butuh dokter. Mana dokternya? Daniel. Kita pergi sekarang. Tapi, Tuan, gimana cek lokasi pernikahan? Adikku terjebak di RS karena kebakaran hutan. Cuma demi mau kejutkan aku sehari lebih awal. Kita pergi. Tempat ini menjijikkan. Tak ada layanan, bau mati di sini. Jason, beritahu Jessie di mana kita? Si Jalang yang menipunya. Di mana dia? Ya, di mana dia? Kamu lagi ngapain sih? Kamu lagi syuting aku? Gak, aku lagi cek luka di leherku. Aku sudah muak sama kamu. Diam! Dasar gila! Dulu di bus, sekarang ini, kamu ada masalah apa? Jangan tunjuk-tunjuk ke aku. Silakan kosongkan area. Obatnya di sini. Bella Smith, perawat. Stephanie William Johnson. Ibu, aku lupa permenku. Badanku gatal semua. Sayang, jangan cemas. Ibu yang urus. Minggir! Kembali ke Hooters. Kamu, pindah! Apa? Nak lihat anakku sakit? Kamu rebut semua fasilitas, padahal kamu sehat. Bu, aku hamil. Aku perlu cek bayiku. Pembohong. Kamu baik-baik saja setelah kecelakaan. Dan kamu baik-baik saja sekarang. Jangan pura-pura lagi. Entry di belakang. Dasar Jalang. Ibu, biar aku urus. Jangan, dia pecandu. Jauhi saja. Selalu berhasil. Siku. Bu, kamu nggak apa-apa? Ya Tuhan, kamu mau bunuh aku? Keamanan! Panggil keamanan! Bu, kamu jatuh sendiri. Dasar Jalang. Beraninya kau sakiti ibuku. Lihatlah dia. Dia terluka. Kami minta perawatan prioritas. Sekarang. Kami harus periksa dulu sebelum beri obat. Periksa aku? Tak lihat aku terluka di mana-mana? Screw this. Aku ambil apa yang kita butuhkan. Ini barang darurat. Tak boleh asal ambil. Tak lihat. Ibuku butuh darurat. Silakan duduk di sana dan dokter akan segera periksa ibumu. Apa? Periksa aku di sini, di tempat kotor ini. Tak ada kamar pribadi. Tak ada layanan VIP. Ini tindakan kasar. Bu, tolong tenang. Tenang apanya? Minggir. Itu buat semua orang. Taruh kembali. Halangi dia mau ambil semua. Kamu bisa berhenti. Jangan sentuh anakku. Lepaskan.
Baiklah, kalau aku tak dapat, tak ada yang dapat. Kamu kenapa sih? Beraninya kalian bicara ke anakku begini. Minta maaf sekarang. Setelah hampir membunuh kami di bus. Kalian harus bayar. Salah dia. Dia menipu kami naik bus. Lalu dia menumpahkan perlengkapan medis. Ini perlengkapan medis darurat yang kalian rusak. Kami sudah lapor polisi. Semua sudah tercatat, kamera. Selamat di penjara, Jalang. Diam! Aku telepon putriku sekarang. Dia yang urus kalian semua. Cheers! Cepat ke sini. Grup evakuasi ini menyerang kami. Apa? Aku sampai 10 menit lagi. Berani ganggu keluargaku, kamu habis. Kenapa Bella tak angkat? Masetnya ini. Daniel, kapan sampai? Tak tahu, bos. Kebakaran hutan bikin seluruh kota macet. Tuan, itu Nona Bella. Putriku akan habisi kalian semua. Kami takkan di RS kotor ini. Kalau ada pilihan... Ya, dan bilang polisi, dia yang lakukan ini. Apa? Kamu yang nyerobot antrian dan serang aku duluan. Monster seperti kalian membuatku muak. Chelsea... Berhenti di sana. Sentuh keluargaku lagi. Coba saja. Selamat rakyat kecil, kalian baru saja menandatangani surat kematianmu. Dia siapa sih? Itu tas $50.000. Jessie, syukurlah kamu akhirnya datang. Tak ada yang boleh pergi sebelum ku tahu siapa yang permalukan keluargaku. Dia dan dia. Mereka semua ganggu ibu, terutama dia. Dia bilang kami coba curi obat. Kenapa keluargaku harus curi obat ya? Anak baik, biarkan ini pelajaran. Semua ada harganya. Sekarang, aku bisa dapatkan obatmu. Tapi aku perlu lihat sikap yang benar dulu. Sopir bus, John, dia rekam semuanya. Sudah hilang, aku hapus. Semua salinan cloud juga sudah dihapus, Bu. Dia yang mulai semuanya. Apa? Oh iya, kok aku lupa? Dia rekam aku dulu, terus dorong aku jatuh. Kamu? Tunggu, kamu kenal dia? Tentu, aku kenal dia. Dia Jalang yang coba merebut tunanganku. Hah? Wah, aku suka sekali cara kamu atur ruangan ini. Terima kasih, sayang. Kamar mandinya di mana lagi? Di ujung koridor, kiri. Terima kasih. Mari lihat siapa lagi yang kamu chat. Aku tahu pasti ada bitch yang licik mencoba merebutnya. Jangan! Pantas kau bau sampah. Dasar pengusir istri, mau merebut tunanganku. Itu bohong. Bukti mana? Sangat senang melakukannya. Lihat semua orang. Si pelacur ini berpelukan tunanganku. Aku bahkan tak tahu siapa tunanganmu. Maaf, ini hadiah dari tunanganku. Kau mau rusakinya? Bukan sengaja, aku cuma mau lihat fotonya.
mau rusak bukti. Itu rencana kamu dari awal. Dasar pelacur. Seperti ku bilang, kau mungkin tak ingat pria mana yang kau tiduri. Bukan, aku sudah nikah. Aku tak tiduri dengan siapapun. Sudah nikah masih selingkuh. Sebelum ini kau apa? Jualan tubuh di jalan? Lihat siapa yang mau kau sekarang. Jangan! Tahan dulu, Bella. Aku hampir sampai. Sini kau! Jangan! Wajah cantikmu itu asetmu. Saatnya korbankan asetmu. Tolong! Tenanglah. Aku tak akan membunuhmu. Aku cuma akan pastikan tak ada yang bisa melihat wajah cantikmu lagi. Berhenti! Hentikan! Lepaskan dia. Siapa yang lapu? Pak, itu petugas. Wanita rusak rumah ini yang mulai. Dia merekamku tanpa izinku. Dia juga simpanan yang berusaha merampas tunangan putriku. Tangkap dia. Ya, dia yang bermasalah. Kami yang jadi korban. Jangan ceritakan drama keluarga. Aku datang karena bos yang direbut dan kerusakan properti. Siapa yang bertanggung jawab? Mereka. Ada rekaman CCTV dan saksi. Baiklah, anak-anak. Coba sentuh mereka. Bu, mundur. Tunggu, kamu juga akan ditangkap. Kau mau menangkapku? Semua yang kau katakan bisa dan akan digunakan melawanku. Hei, Kapten. Anak-anakmu mau menangkapku. Inspektur, Kapten mau bicara denganmu. Pak? Baik. Baik, Pak. Maaf, ini salah paham. Jauh lebih baik. Tunggu, petugas, ini apa? Kau mau lepasin mereka? Oh, tidak. Ada yang akan ditangkap. Dia, wanita yang godain tunanganku dan buat semua ini kacau. Semua yang ganggu keluargaku hari ini, minta maaf sekarang. Laksanakan tugas kalian. Hentikan! Kau tak boleh lakukan ini! Aku tak salah apa-apa! Kalian petugas polisi! Sejak kapan kalian belokkan hukum demi orang kaya? Hukum, sayang. Uanglah hukumnya. Inikah yang kamu mau, gadis materialis? Ku dengar mereka main tanpa bayar. Kamu nggak boleh begini. Hentikan. Kenapa dia bisa di atas hukum? Beritahu dia. Dia mengelola Imperium Media Dracos. Dia calon pemimpin keluarga yang menjual setengah senjata dunia dan dikabarkan memiliki setengah pemerintahan. Apa? Ya ampun, keluarga Dracos? Mereka sindikat narkoba. Mereka punya militer pribadi. Senjatanya lebih kuat dari kebanyakan negara. Monster ini bakal jadi iparku. Berlutut semua. Siapapun yang ganggu keluargaku, minta maaf sekarang. Atau siap-siap kehilangan pekerjaan atau nyawa kalian. Tunggu. Kau nikahi Dave besok? Sudah menyesal keputusan hidupmu? Menyedihkan. Sebenarnya, aku menyesal tak bertemu kau lebih awal. Biar bisa peringatkan kakakku, jangan nikahi penyihir kejam sepertimu.
Foto gosip itu cuma kakakku memeluk adiknya. Aku Bella Dracos. Oh, sial. Dia dari keluarga Dracos. Pembohong! Dave tak punya adik. Apa aku bohong? Kamu segera tahu. Kakakku datang menjemputku. Jessie, itu pasukan keamanan mereka. Kau benar-benar adik Dave? Fiona, cari cara cepat. Sialan. Itu kendaraan keamanan pribadi Dracos. Gak nyangka. Jadi selama ini pengantinnya malah pukul iparnya sendiri. Sayang, Bella, tentu saja kamu. Kita sekarang hampir seperti keluarga. Kenapa nggak bilang saja? Kita bisa menghindari hal bodoh ini yang disebabkan salah paham. Mending aku mati daripada anggap kalian keluarga. Kamu bukan Dave. Pindah. Jessie, ibu, kalian gak apa-apa? Mike, kenapa kamu dikonvoi Dave? Kerja kontrak. Bos suruh aku bantu evakuasi kebakaran. Sayang, kamu pernah ketemu Dave? Apakah gadis itu adiknya? Adik Dave? Gak mungkin dia di sini. Bos, depan ada penutupan jalan. Tak izinkan siapapun lewat. Bilang siapa kita. Tak mau macet malam ini. Baik, Tuan. Kenapa? Masa dia di sini? Aku dengar Dave telepon. Dia baru datang besok. Terima kasih. Daniel. Sempurna. Juga, pesan tiket pesawat besok untuk adikku. Dari New York ke LA. Iya, aku kirimkan detailnya sekarang. Sempurna. Adikmu datang besok? Perlu atur apa-apa? Sudah diatur. Kalau dia tak bisa teleport, si Jalang ini palsu. Artinya, tak ada yang merindukannya saat kita selesai. Beraninya kau pura-pura jadi Dracos. Aku datang awal buat kejutan. Omong kosong. Kau cuma pelacur lain yang mau rusak nikahku. Tunggu. Dia simpanan yang kau ceritakan padaku. Aku bukan simpanan. Tolong. Dulu kau coba godain dia, sekarang pura-pura polos. Untung kita menangkap kau. Kau pikir kau cukup cantik ambil pria kakakku ya? Jangan mimpi. Aku Bella Dracos. Aku tak godain siapapun. Pembohong profesional. Berapa pria kaya yang kau tipu pakai kisah sedih itu? Jawab aku. Aku Bella Dracos. Kalian akan menyesal. Terus bohonglah. Siapa yang akan percaya padamu sekarang? Beberapa gadis memang hidupnya memikat pria kaya. Ya, kudengar bahkan ada sekolah yang mengajarinya. Aku bicara jujur. Jujur? Kakakku dengar sendiri dari Dave. Penerbangannya besok. Kalau kamu benar dia, kenapa kamu di sini hari ini? Aku datang lebih awal buat kejutan nikah, tapi malah kebakaran. Alasan menyedihkan, bukan? Sadarkan diri. Dasar wanita. Dave takkan jadi milikmu. Sudah cukup. Aku takkan diam melihat kalian menikam wanita hamil. Harusnya kita, entahlah, periksa KTP-nya. Diam, jangan ikut campur. Kalau kamu benar adik Dave Draco, tunjukkan buktinya sekarang juga. Hei, kembalikan itu! Tenang, kenapa panik? Kau sembunyi apa?
Beraninya kau! KTP-nya namanya Bella Smith, bukan Bella Drakos. Aku diadopsi setelah hilang saat kecil. Dave baru menemukanku sekitar setahun lalu. Aku juga putra Donald Trump yang lama hilang. Kita berdua besok akan bertemu keluarga. Tunggu, itu... Ini kartu pribadi Draco, hanya keluarga Drakos yang punya. Kamu bagaimana? Dia lupa di rumahku, aku cuma mau kembalikan. Pembohong, dia nggak akan kasih ke pelacur sembarangan. Kamu mencurinya. Nggak. Maling, kau menghabisi rekening Drakos yang nanti akan jadi milik putriku. Dasar sampah pencari uang. Kau mau apa? Kembalikan. Periksa transaksinya. Aku nggak sentuh sepeser pun. Oh, tolong. Siapa tahu kau dapat apa lagi darinya. Bilang, apa kau lakukan untuk dapatkan Pelakur? Cukup. Bu, ada cara lain untuk buktikan identitas Anda? Aku cuma punya SIM. Bukankah itu cukup? Siapapun bisa dapatkan itu, bahkan orang ilegal. Jadi kau maling dan ilegal? Ya? Orang yang melintas batas selalu menargetkan pria kaya. Aku warga AES yang sah. Aku cuma lupa bawa paspor. Siapa yang bawa paspor kemanapun? Artinya, tak ada KTP. Kita mungkin harus panggil ICE. Apa? Aku punya dokumenku. Wow. Maksudku, palingan sedikit kreatif ya. Dia punya kartu bank tunanganku tanpa bukti identitas. Itu alasan yang cukup. Pasti identitasnya curian. Sama seperti dia palsu. Kehamilannya juga. Itu tidak benar. Semuanya bohong. Tak ada apa-apa di tasmu. Tapi baju kamu belum kita periksa. Lihat apa yang ada di dalamnya. Jangan sentuh aku. Hentikan. Lepaskan. Aku bukan maling. Kita yang akan putuskan. Periksa dia. Jangan. Tolong. Hentikan. Kita cuma berdiri di sini dan menonton saja. Enggak, aku nggak mau kena masalah. Semua ilegal bilang begitu. Terus? Jangan. Hentikan. Tolong. Sugar daddy kamu yang bawa kamu ke sini. Tolong. Ini pusaka ibuku. Lihat apa yang begitu berharga. Ini pusaka keluarga Drakos. Dave bawa ini kemana-mana. Ini pusaka keluarga Drakos. Dave bawa ini kemana-mana. Dia punya pasangannya. Oh, apa ini? Kamu yakin? Aku yakin. Ini sangat berharga baginya. Dia tak pernah izinkan aku menyentuhnya. Apa ini? Jam saku. Serius? Siapa yang masih bawa ini? Saat kita menikah, kau akan paham apa makna jam ini. Jangan bilang dia kasih wanita ini pasangannya. Dia benar-benar cinta dia? Tenanglah. Kau calonnya Drakos. Bertindaklah. Kamu gila. Apa yang dia lihat darimu? Kau tak istimewa. Dia simpan sampah ini dekat hatinya. Sampah? Sampah ini pusaka ketua keluarga Drakos. 2 jam. 1 untuk pewaris, 1 untuk istrinya. Ibu beri aku ini sebelum meninggal. Jauh sebelum Dave tunangan sama kamu. Pusaka ini buat Lady Drakos sejati. Tapi kau takkan pernah pakai. Omong kosong. Kukira kau kakakku, tapi kini lebih baik ku habisi pusaka ini daripada kau yang memenjarainya. Kau cuma pelacur yang melintas batas. Beraninya kau menghakimiku. Kau tunangan Dave.
Tapi kau tak pernah pegang ini. Pernah mikir kenapa? Cukup! Keluar, penyusup rumah tangga. Anak yatim, siapa yang besarmu? Tikus? Jangan kau bicara soal orang tuaku. Aku harus ajari kau sopan santun. Tunggu, Dave telepon. Bos, semua jalur ke kota diblokir. Tak masuk akal. Kenapa ada yang mau ke zona kebakaran? Daniel, periksa situasi. Aku telepon Bella. Baik, Pak. Jaga kakakmu dengan segala cara. Dia telepon. Biar aku angkat. Ini buktinya. Ini telepon Dave Dracos? Dia tak mungkin bohong. Haruskah kita jujur? Angkat, Bella, angkat. Jangan. Devi punya hati. Cici. Jangan. Itu bukti satu-satunya. Jangan. 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 Menyedihkan. Kamu masih menunggu pahlawanmu datang menolong? Panggilan itu kesempatan satu-satunya, kamu tahu. Lihat saja, iPhone 15 Pro Max, 22 juta, uang sisa bagi kami. Tak seperti gaji ilegalmu. Saatnya juga menghancurkan tanda cinta ini. Ini barang terakhir yang ibu kasih sebelum meninggal. Ada yang salah. Kenapa dia tak angkat? Jangan. Lepaskan. Lepaskan. Tolong. Cuma barang urahan. Tak ada berlian, tak ada emas. Bagaimana kalau aku... Jangan, tolong. Jatuhkan ini? Jangan, tolong. Jangan, tolong. Ini sisa-sisa dia. Tolong. Kalau kamu pecahkan jam itu, Dave akan habisi kamu. Wah, seram. Anak jalanan ancam aku. Tolong. Ini barang terakhir yang disentuh ibu. Tolong. Aduh, cerita sedih ibu meninggal. Oke. Berlutut dan minta maaf. Kau bisa dapatkan kembali kalau kau ngaku jadi pemusnah rumah tangga. Atau pusaka berharga ini bakal hancur. Apa? Kau dengar. Ku beri kau ngaku ke semua orang bahwa kau pemusnah rumah tangga. Pohon tumbang menghalangi jalan. Sial, cepat bersihkan atau panggil helikopter sekarang. Satuan Sir Mike sudah dekat rumah sakit itu. Benar. Barang rongsokan ini begitu harganya. Hingga kau tak mau berlutut. Aku mau lakukan apa saja. Apa saja. Sial. Dave telepon. Sialan. Mike, kamu harusnya sudah sampai. Kenapa belum diangkat? Angkat. Tapi nggak normal. Dave. Hello, Dave. Ada apa? Mike, kamu di zona kebakaran hutan. Bella seharusnya di St. Mary. Tolong periksa untukku. Bella, tapi kau bilang dia baru datang besok. Bagus, itu baik. Bagus, itu baik. Wah, Bella di sini tak disangka. Kamu tahu, aku... Sialan baterai, Tuhan. Mike? Halo? Coba telepon Jessica. Angkat, Jessica.
Ini Dave. Oh, hai sayang. Ada apa? Cuma check-in. HP Mike mati, Pak. Kamu di hotel? Tentu saja. Cuma menaruh kelopak mawar di seluruh tempat tidur. Kenapa? Gak ada alasan. Jangan tunggu aku. Kamu percaya? Dia tanya soal kamu malam sebelum pernikahan kita. Kau lakukan apa padanya? Pernikahan kita besok. Kau lakukan apa padanya? Pernikahan kita besok. Aku adiknya. Ada banyak saksi. Saksi, silakan. Halo, Dewan Direksi? Ya, aku mau beli rumah sakit St. Mary. Sekarang. Sudah selesai. Sekarang tempat ini milikku. Aku bisa lakukan apapun yang ku mau. Kau akan membayarnya. Usai besok, hancurkan milik Dave. Tak ada kenangan lagi. Waktuku hampir habis. Sampaikan ini ke kekasihnya. Ibu! Jangan! Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku simpanan. Tolong kembalikan jamnya. Maaf, aku gak dengar karena kemiskinanmu. Aku pelacur yang rusak rumah tangga. Tolong. Sekarang kau senang. Lihat, kalian semua dengar. Konfesi di laporan. Cici, ku bilang. Kau yang buat aku begini. Inilah hasilnya, main sama pria kakakku. Jamnya. Tolong. Jangan. Hebat. Ups. Kenapa? Aku sudah lakukan permintaanmu. Apa aku bilang akan jaga utuhnya? Aku bilang mau jaga utuh. Kenapa? Kau mau apa lagi dariku? Aku cuma suka lihat orang sampah kayakmu merayu. Dasar jalang. Aku bukan pelakor. Kau paksa aku bilang. Mau serang aku sekarang? Jam ini melambangkan kebanggaan dan kehormatan keluarga Drakos. Aku benci kau. Aku benci kalian semua. Wah, kasihan. Aku tak peduli. Kakakku takkan pernah nikahi monster kayak kau. Keluargamu sudah busuk sampai tulang. Kau jadi Drakos hanya jika aku mati. Kau jadi Drakos, aku harus mati dulu.
Bunuhmu lebih mudah dari memukul lalat. Ya sudah, lakukanlah. Namaku Bella Drakos. Darahku membawa warisan berabad-abad. Pembohong! Kau bukan apa-apa selain pencari uang yang merintangi perbatasan. Hapus dia. Biar aku duluan. Kau pikir kau jauh lebih baik dari keluargaku? Teruslah bermimpi. Kalau sentuh aku dan anakku lagi, Dave akan habisi kalian. Anak? Bos, jalan sudah lancar. Bagus, percepat. Anak? Masih bohong. Mati terlalu mudah. Sudahlah, tolong. Perutku. Hentikan. Jika dia benar hamil, dia bisa keguguran. Jangan ikut campur, atau kau berikutnya. Betul, dia pantas. Senyum untuk kamera, pengusir istri. Aku akan tunjukkan semua orang siapa kau sebenarnya. Kau bohong dari awal. Kau bisa menyelinap lintas batas. Tak tahan sakit sedikit. Menyedihkan. Pengekat. Mungkin mereka sembunyi orang ilegal lain. Bela dia lagi. Kau mati bareng dia. Aku bersumpah atas nama Drakos. Kau harus membayarnya. Masih lancang? Pukul dia. Pukul sampai dia tak bisa bicara lagi. Darah. Lihat di bawahnya. Jangan. Gak mungkin. Berhenti, tolong. Bayiku. Baik? Cuma hype-mu yang menjijikan itu. Tolong. Siapapun. Dia mungkin simpanan, tapi anaknya tak bersalah. Ini keterlaluan. Ya Tuhan. Pergi sana, rakyat kecil. Tolong. Siapapun. Aku gak bohong. Aku hamil. Kalau bayiku terjadi apa-apa, Dave akan habisi kalian. Dia sedang keguguran. Kita perlu... Tenang saja. Ini rumah sakit. Banyak darah di sini. Ambil kantong darah. Ku biarin dia sampai kenyang. Tenanglah. Ini rumah sakit. Banyak darah di sini. Cepat ambilkan darah sekarang. Ku bikin dia minum sampai kenyang. Ayo, ganti darah yang kau tumpah. Jelang. Hehehe, girl. Minumlah. Bukankah ini yang kau mau? Gamisku, dasar jalang. Itu jaringan kantong kehamilan. Hentikan menyiksa dia. Bukti di sana. Laporan medisnya, konfirmasi kehamilan intrauterin 8 minggu. Ya Tuhan. Gak mungkin. Dia benar-benar hamil. Jessie, lihat. Tanda tangan Dave di dokumen ayah. Jelang. 8 minggu waktu bisnis itu. Dia bercinta denganmu. Bukan anaknya. Anak suamiku Eric.
Dave cuma tanda tangan kontak darurat. Bohong, kamu tidur sama kakakmu sendiri. Petugas, tolong. Mereka memutarbalikkan. Tolong selamatkan bayiku. Jangan. Kertas itu tak bukti apa-apa. Jesse yang jadi korban di sini. Jelaskan. Ini. Jelaskan ini. Kenapa Dave tanda tangan untuk anak orang lain? Dave cuma temenin aku ke check up. Seperti keluarga. Omong kosong. Cuma simpanan yang sembunyi kehamilan. Jangan tertipu. Bukan. Suamiku Eric dari Drakos Media. Dia datang. Eric Wilson? Manajer level rendah itu? Istri aslinya kabur ke Singapura bulan lalu. Ex-istri. Aku istrinya sekarang. 2 pria sekaligus. Kamu menjijikan. Lepaskan. Dia pendarahan hebat. Jangan mendekat. Dia pikir bisa masuk keluarga Drakos pakai anak Dave. Anak sialan itu mati malam ini. DNA tak berguna jika bayinya sudah mati. Jesse, kalau Dave tahu kita bunuh anaknya. Dave takkan tahu. Dasar monster. Dia hampir mati. Dia akan pendarahan. Tuhan akan hukum kalian. Tuhan takkan selamatkanmu. Kau cuma parasit ilegal yang pakai aku naik. Biar dia mati. Aku punya banyak uang buat buang-buang. Cukup! Aku rela masuk penjara daripada berdiam menonton ini terus. Petugas, jangan berani maju. Atau keluargamu akan kuhabisi. Kariermu sudah habis. Siapa peduli? Minggir. Tapi tagihan medis anakku, aku tak bisa. Itu tujuanmu pakai lencana? Hidup demi uang, bukan demi rakyat. Karena mereka tahu siapa yang berkuasa. Aku pemilik rumah sakit ini. Tak ada yang bisa lewat dariku. Aku akan usir kau sendiri. Tak lama lagi. Nanti dia akan mengemis di jalan. Kantor. Wanita hamil kondisi kritis. Lokasinya di... Ketua polismu menjilat sepatu kami demi dana. Kau pikir dia akan bantu kau? Hah. Tuan, pikirkan pensiunmu. Bayiku yang baru lahir. Hutang rumahku. Kau menodai lencana. Dan menodai seragammu. Selamat bergabung di Gaji Drakos, anak-anak. Helikopter tiba 60 detik lagi, Tuan. Terima kasih, Daniel. Tahan dulu, Kak. Aku segera ke sana. Kalian habisi dia. Kami punya keluarga. Itu yang pantas baginya. Sakit. Beraninya kau rebut priaku. Tolong, seseorang tolong. Dave, kau di mana? Tolong. Menyedihkan. Kalau aku pasti tabrak kepalaku biar cepat selesai. Kau habisi bayiku. Tapi aku takkan kalah. Wah, kau takkan kalah. Baiklah, aku pukul sampai kau kalah. Jangan kau sentuh istriku. Sayang, aku di sini. Aku di sini. Oh, sayang. Kau siapa sih? Mereka yang lakukan. Apa yang dia lakukan sampai begini? Siapa yang lakukan ini padanya? Aku. Kau mau apa padaku sekarang? Apa kamu akan lakukan soal ini? Bos,
kamu kenapa di sini? Kenapa nggak tanya istrimu? Dia diam-diam pacari tunanganku. Apa? Enggak. Aku tumbuh bareng Bella. Dia bukan orang seperti itu. Maaf, harus kasih tahu. Tapi bukan masalahku. Pria itu tunanganku. Dave Drakos. Wanita yang dia genggam, itu istrimu. Bella, ini apa? Siapa sih dia? Itu kakakku, Dave. Dia anak pertua keluarga Drakos. Kakakmu? Kenapa aku nggak pernah dengar kamu sebutkan dia? Karena dia bohong. Dia pikir menyebutnya kakaknya bisa sembunyikan perselingkuhannya. Enggak, itu nggak benar. Baru ketemu Dave minggu lalu. Kamu lagi business trip. Aku mau kasih kejutan. Jangan bohong lagi. Kami cek. Gak ada rekam jejakmu hubungan dengan keluarga Drakos. Kamu harus percaya aku. Dave itu kakakku. Aku mau kasih kejutan. Ini kejutan besar buatmu. Istrimu cantik di sini sedang hamil. Dan tebak apa? Bukan anak kamu. Apa? Silahkan, lihat saja laporan tes DNA. Ayo, lihat saja laporan tes DNA. Hamil? Minggu? Kamu nggak pernah bilang. Kamu pergi. Tentu dia tak bilang, karena bayinya bukan anakmu. Lihat tanda tangannya. Ku beri 2 pilihan. Cerai sekarang, atau tetap dengannya dan kau takkan bisa kerja di industri ini lagi. Eric, mereka bunuh bayi kita. Jangan menyerah. Jangan dengan mereka. Kak, ayo. Dia cuma bikin kamu susah. Sacrifice karir demi dia, apa sepadan? Oh ya, posisi CEO cabang Asia Tenggara masih kosong. Kukira kamu cocok untuknya, Eric. Bu, kamu benar. Eric, aku tak selingkuhi kamu. Jangan lepasnya. Tolong. Jangan. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Kau pasti menyesal. Dave akan datang. Yang ku sesal cuma pernah menikahimu. Jadi, enak kan? Lihat pria tercintamu buang kamu. Akhirnya tak dapat apa-apa. Kak, karena tak ada yang mau si murahan. Biar aku saja yang urus dia. Kenapa tak pergi lak bokong ini? Jangan! Jangan! Kamu yakin sudah selesai dengannya? Dia semua milikmu. Oh, dan samping itu, dia sangat lentur. Sudah kuduga. Jangan pura-pura polos. Ya, kami tahu dari awal siapa kamu sebenarnya. Tenang, Mike. Gadis begini suka melawan, tapi itu setengah keseruannya. Kamu mau apa? Kasur rumah sakit atau operasi? Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Kalian akan membayarnya. Tunggu dulu, teriaklah. Lihat ada yang menolongmu nggak? Berhenti. Tak ada yang akan menolongmu. Hentikan! Lepaskan gadis itu sekarang juga! Itu sopir Dave. Apa-apaan dia kesini? Apa? Kenapa dia begitu peduli soal keselamatan dia? Ya Tuhan, jangan-jangan dia benar-benar adiknya. Nona Bella, adik Drakos. Aku Daniel, sopirnya. Di mana kakakku? Dia panik. Dia naik helikopter dan harusnya sudah sampai. Pasti terjadi sesuatu di jalan. Jesse, kalau kita salah, kalau dia benar-benar... Terus kenapa? Dia cuma supir. Aku bakal jadi lady keluarga Drakos selanjutnya. Gawat, aku terlambat. Aku antar kamu pulang ke rumah.
Berhenti di sana, Daniel. Jangan wanita ini. Dia bukan adik Dave. Dia cuma pelacur yang godain dia. Masih lama lagi? Tuan Dracos, kabut asap di bawah tebal, tak bisa melihat. Masih butuh waktu lagi. Aku tak peduli jatuh. Landaskan sekarang juga. Daniel, dia bukan adik Dave. Cuma simpanan licik, penipu. Jangan sampai kau tertipu. Penipu? Betul, kami sudah cek latar belakangnya berkali-kali. Tak ada bukti sedikit pun dia adik Dave. Daniel, kau sudah jauh-jauh datang. Pasti tahu siapa aku sebenarnya. Tuan Dracos sudah konfirmasi Nona muda ada di RS ini. Semua informasi sesuai. Ini Bella Dracos. Ayo. Gimana kalau dia benar adik Dave? Kalau begitu, kita tak boleh biarkan mereka hidup malam ini. Daniel, kamu yakin soal ini? Penerbangan Bella dari New York baru mendarat besok. Mana mungkin dia ada di sini sekarang? Aku dengar sendiri, Dave pesan tiketmu besok. Tiketnya batal. Nona Bella datang sendiri lebih awal. Lalu kebakaran hutan terjadi. Omong kosong. Bagaimana mungkin semua ini cuma kebetulan? Aku bicara jujur. Nona Bella butuh perawatan. Minggir dari jalanku! Desperado. Aku ngerti. Dia kerja buat Dave. Kamu tahu soal perselingkuhan mereka sejak awal. Kamu menutupinya. Lihat, dia melindunginya. Pasti dia juga tidur dengannya. Kalian semua gila ya? Aku cuma ikuti perintah Tuan Dracos. Daniel, abaikan mereka. Aku sakit sekali. Mike, hentikan dia. Kamu tuli ya, kakakku bilang kamu gak boleh pergi. Mike, hentikan dia. Kamu tuli, kakakku bilang kamu gak boleh pergi. Kalian semua gila ya? Kalau Nona Bella ada apa-apa, keluarga Dracos akan musnahkan kalian semua. Jangan bercanda. Kamu mau menakut-takuti kami. Kamu cuma supir. Kamu orang tak penting. Daniel, aku tahu kau setia pada Dave. Tapi setelah pernikahan besok, aku akan jadi Lady Dracos. Apakah sepadan menentang aku demi jalang ini? Aku tak berniat menentangmu, tapi ini soal hidup mati. Kau mau bikin ini makin parah? Kalau semua berantakan, itu salahnya. Aku pemilik rumah sakit ini. Meski dia mati, tak ada yang peduli. Keluarga Dracos, selamatkan nyawaku. Aku berhutang budi padanya. Saat ini, perintahnya menjaga Nona Bella. Sekarang, hindari... Beraninya kau bicara ke kakakku begini. Kamu cuma sopir. Ingat posisi kamu. Aku melayani keluarga Dracos 17 tahun. Ayahku teman setia keluarga Dracos. Saat dia tiba, kalian semua takkan lolos dari ini. Mimpi ya? Kenapa Bella jalang ini? Kamu juga tidur sama dia. Mistress Boss dan sopirnya? Oh, ini lucu. Tunggu, apakah bayi jalang ini punya kamu? Kalian semua gila ya? Cukup, Daniel. Kenapa keras kepala? Aku tahu setia itu berarti banyak buatmu. Pikirkanlah. Besok nanti aku yang paling dekat dengan Dave. Kalau kau bantu dia sekarang, kau lawan aku. Hidup di keluarga Dracos takkan enak untukmu. Itu ancaman, Bu. Oh, bukan. Bukan ancaman. Aku cuma benci kau ditipu dia.
Akting tak berdaya yang dia lakukan itu cara dia memikat Ria. Kau tak bisa lihat itu. Tuan Drakos yang putuskan siapa Nona Bella. Tak ada yang bisa kau ya. Mike, ikat dia. Hancurkan mulutnya biar tak bisa lari ke Dave. Tahan saja, Bella. 2 menit lagi. Aku hampir sampai. Jessica, semua yang kau lakukan malam ini akan kubilang Tuan Drakos semua detailnya. Diam. Kau pikir kau siapa? Berani ancam aku? Hentikan. Kalau kau sentuh keluarga dan teman Dave, kau pasti menyesal. Jangan sentuh aku. Kamu serangga yang susah mati. Kau bilang kau adik Dave. Baiklah, mari kita cek. Hei Jason, ambil jarum suntik. Kita akan tes darahmu sekarang. Jangan. Jangan berani. Dasar sampah! Dia adik Dave. Yang kau lakukan itu pembunuhan. Dave tak akan pernah maafkan kau. Akibat angin kencang dan kondisi kering, garis kebakaran timur laut sudah melewati penghalang pertama. Rumah sakit St. Mary kini dalam status darah. Semua warga, pasien, dan petugas diutus evakuasi segera. Jesse, kebakaran mendekat. Habisi jalan ini dan cepat kabur. Oh, tenang saja, Ibu. Kubakar tempat ini. Dan lihat, kalian terbakar hidup-hidup. Dave akan ambil abunya. Ku bilang kalian berdua, biar api yang selesaikan. Dave pasti bertanya-tanya apa yang terjadi pada adik kecilnya dan sopirnya. Oh, mereka pasti tak sempat keluar cepat. Kecelakaan sempurna. Jangan, tolong. Tunggu. Jason, mainanmu. Kalau polisi temukan abunya, biar mereka kira dia overdosis dan tak sempat keluar cepat. Ya. Jangan lakukan ini. Aku adik Dave. Hari ini seharusnya aku di rumah siap-siap nikah. Harusnya ini hari terbahagiku. Sekarang semua hancur karena kamu. Jangan, tolong jangan. Bella, kau di mana? Dave, akhirnya kau datang. Is that Dave? Tunggu, sembunyikan mereka. Sekarang. Jangan! Bella! Jessie. Oh, halo sayang. Kamu di sini buat apa? Kamu di sini buat apa? Kukira kamu di hotel. Aku di sana, tapi ibu dan kakakku di rumah sakit. Tentu saja aku harus datang cek mereka. Iya. Tunggu, ada apa? Kamu gak apa-apa? Oh, itu gak apa-apa. Aku cuma, sayang, ayo pergi. Tunggu dulu. Kenapa tingkahmu aneh sekali? Kamu sembunyiin sesuatu dariku. Di mana, Bella? Dave, kami di sini. Dave, jangan. Dave, kami di sini. Kenapa aku harus sembunyiin sesuatu? Aku belum ketemu dia lama. Aku nggak tahu. Tuan Drakos, diam. Bukan tempatmu bicara. Jessie, kenapa dia nggak boleh bicara? Kamu sembunyiin sesuatu dariku. Sayang, ayo balik ke hotel saja. Bella sudah dewasa, dia bisa urus diri sendiri. Iya, nggak. Aku nggak pergi mana-mana sebelum ketemu adikku. Itu yang terpenting. Daniel mana? Dia bilang sudah di sini. Bella. Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Siapa yang lakukan ini? Tuan, Nona Bella keguguran. Dia perlu diobati sekarang. Ikuti aku, kita harus pergi sekarang. Baik. Ayo, aku gendong.
trauma berat menyebabkan keguguran. Kehilangan darah lebih dari 600 ml. Bella, luka jaringan lunak multipel. Maaf banget. Harusnya aku datang lebih cepat. Bella, kamu gimana? Bella, kamu gimana? Jauhi aku benci kamu. Jalan pura-pura. Kau tahu jelas apa yang kau dan keluargamu yang menjijikkan lakukan. Kau yang lakukan! Oh, Dave, sayang. Ini salah besar. Bukan salah. Kamera lobi tangkap semuanya. Aku bawa rekamannya di sini. Diam. Kau diam. Biar kulihat. Dave, aku di sini. Dave. Biar ku bahas. Kukira dia simpananmu. Kau kira? Kau selalu paranoia. Aku kasih semua padamu, Jessica. Aku setia dan tak pernah selingkuhi. Kau hampir membunuh adikku. Kau membunuh keponakanku. Tuhan! Aku bersumpah, aku tak tahu dia adikmu. Dia harus bilang berapa kali? Kok kamu nggak dengar? Kamu tuli. Enggak, Dave. Aku bersumpah. Aku nggak tahu. Oh, maafkan aku, Dave. Aku sangat mencintaimu. Besok adalah pernikahan kita. Oh, maafkan aku. Pernikahan? Kau berani bicara pernikahan? Setelah kau hampir membunuh adikku. Enggak. Pernikahan batal. Bilang semua orang, pernikahan batal. Bilang semua orang, pernikahan batal. Dan mulai hari ini, kamu bukan lagi CEO Dracos Media. Apa? Dave, kamu dan Jessie akhirnya bersama. Kamu gak bisa. Diam! Dia sudah mati bagiku. Kalian semua sudah mati bagiku. Ini sudah selesai selamanya. Kak, menurutku lebih baik kau mohon maaf ke Bella. Mungkin Dave akan lebih murah hati. Pergi, Bella. Maaf aku menyakitimu. Tolong maafkan aku. Tolong bicaralah ke Dave untukku. Aku jamin aku tak tahu siapa kau. Kau bunuh bayiku dan kalung ibuiku. Aku benaran benci kau. Enggak, aku paham sakit yang kau rasakan. Aku juga akan jadi ibu. Apa yang kau bilang? Ku bilang aku hamil. 2 anak. Kau maukah bayi-bayi ini besar dengan pikiran bahwa ibunya dan kakak dan nenek semua itu penjahat? Mungkin ada cara lain. Dia bohong. Enggak, aku nggak bohong. Aku hamil, aku jamin. Jangan bilang kau tak bohong. Kau tak bisa hamil, Jessie. Jangan dia begitu. Kamu nggak bisa. Enggak, aku bisa, Dave. Kenapa kamu bilang begitu? Dokter keluarga sudah peringatkan. Semua bilang. Tapi aku masih bela kamu. Sekarang, kau mencoba menekan aku. Dengan anak. Kau sungguh. Halo Dave, mungkin itu cuma salah diagnosis. Maksudku, dia terlihat... Oke. Kalau begitu, cek saja sekarang. Ya, mari kita cek. Lihat, apakah dia benar hamil? Perawat, ambil. Baik, Tuan. Dia, Dave, kau benar mau aku mati? Mari. Ya. Kau pukuli adikku. Hingga keguguran disiksa jarum suntik dan transfusi darah. Tapi aku sudah minta maaf, Dave. Kau mau apa lagi? Dari aku. Kau pikir cuma minta maaf bisa benarkan semua ini? Enggak. Enggak. Aku mau lebih dari itu dari kalian. Kalian semua rusak alat medis. Kau pukuli.
Kalian akan busuk di penjara sampai kulit kalian lepas dan kuku kalian. Enggak, Dave. Kau nggak bisa begini. Ini aku. Ayo. Aku Draco. Aku bisa lakukan. Aku tak bisa. Aku takkan keluar dari penjara. Negeri pasti kau hampir mati. Gerbang hitam menunggumu. Enggak. Di mana mereka buang? Penggemar anak, pembunuh berantai, penganiaya. Ya Tuhan. Kalian akan dimakan hidup-hidup. Terutama kamu, Jason. Kok kamu bisa? Kak, aku tak bisa ke penjara gerbang hitam. Lakukan sesuatu. Dave, ini kesempatan terakhirmu. Kau benar-benar mau. Kau buat adikku kehilangan anak. Kau menulis surat kematianmu sendiri. Baiklah. Jangan salahkan aku. Mike, telepon Menteri Pertahanan. Sekarang. Mike, telepon Menteri Pertahanan sekarang juga. Oh, Dave, kau mungkin merasa kau penting ya? Dengan jasmu yang bagus, tapi kau tak sebanding dengan... Aku akan hubungi dia. Hubungi dia. Ya. Halo, Tuan Westwood. Kami ada sedikit masalah. Jessie dan aku ada masalah. Kami di St. Mary di LA dan kami butuh orang ke sini untuk... Sudah jam 1 pagi. Dasar tak tahu diri. Kusuruh mobil. Ini kali terakhir. Kayaknya kau dan Menteri Pertahanan tak begitu dekat ya? Oke, kau tak tahu apa-apa. Dia kirimkan mobil ya. Ini kehormatan bagi kami. Kau kenal nomor ini? Ketua Gedung Putih. Tuhan. Halo Pak, aku di rumah sakit. Ada yang berusaha membunuh keluargaku. Kata mereka Tuan Westwood akan jemput mereka. Sebaiknya kita lakukan apa? Apa? Bodoh itu. Kusuruh dia ke sana sekarang juga. Minta maaf padamu. Terima kasih. Aku tak bisa bernapas. Minggir, beri jalan. Lihat Tuan Westwood, kau datang sendiri. Lihat itu. Bodoh. Kau tahu siapa yang kau lawan? Tak mungkin. Tak mungkin. Kau Menteri Pertahanan. Pertahanan? Diam! Kau tahu nggak berapa kontrak pertahanan kami bergantung pada keluarga Drakos? Pak, orang ini tak ada hubungannya dengan aku. Aku bersumpah. Sudah cukup, kau boleh pergi. Aku janji, Bella. Balas dendam untukmu. Aku selalu penuhi janji. Bawa mereka pergi. Apa? Jangan! Tuan Drakos, tolong! Maafkan aku! Dia yang... Ya Tuhan. Dia juga. Dia bilang Bella pura-pura hamil. Dia tampar semua orang. Ya Tuhan, penakut pencandu obat, jalan! Jessie, aku tak mau ke penjara. Aku pasti mati di sana. Cepat lakukan sesuatu. Aku harus lakukan apa? Seluruh rumah sakit menentang aku. Kalau kau tak menolaknya di bus, apa yang mungkin terjadi padanya? Ini semua salahmu. Semua ini salahmu. Jangan. Kau tak butuh obat sialan itu. Aku tak akan menolaknya. Kau mau apa dariku? Ini bukan bus pertama yang kududuki. Alasan. Kau selalu melanggar hukum sejak kau masih kecil. Kau tahu. Kali ini, kau akan belajar pelajaran yang sesungguhnya. Ya Tuhan. Inspektur, pastikan keluarga Drakos membiayai departemenmu penuh dana. Kan perlu urusan lagi dengan parasit ini. Hapus mereka dari pandanganku. Ya Tuhan, tunggu. Aku tak mau ke penjara gerbang hitam. Aku cinta anak-anak. Bella, maafkan aku. Ini semua salahku. Tak sangka aku hampir menikah dengan wanita kejam itu. Cuma... Jangan. Bukan salahmu, Dave. Kalau tak terjadi ini, kita tak akan tahu bahwa keluarga itu penuh
Monster. Kejam. Baiklah. Aku pastikan semua yang hilang di St. Mary malam ini akan pulih. Dan Stephanie, terima kasih sudah bela. Mulai hari ini, kau akan selamanya menjadi sahabat keluarga Drakos. Terima kasih. Aku merasa sesuatu. Ya Tuhan. Lemah, tapi bayi masih bernapas. Apa? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Seandainya ibu bisa melihat ini. Dia selalu bersama kita.